وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kita manusia ini dalam kondisi dan keadaan lemah. Siapapun kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Maka dikatakan ketika kita diciptakan, Bapak dan Ibu, falaisal mar'u yuladu aliman. Semua kita menyadari tentang bagaimana kondisi ketika kita hadir di muka bumi ini. Tidak seorang pun di antara kita, sebagaimana dikatakan dalam ungkapan itu, falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang begitu dia lahir, dia sudah memiliki ilmu, pengetahuan. Maka dengan sisi lemah kehidupan manusia, kemudian dengan sisi ketidaktahuan manusia, maka disitulah manusia menjalani kehidupan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk belajar dan beramal di dalam kehidupannya. Di dalam menjalani kehidupan ini, maka disitulah manusia melalui proses menambah ilmunya, belajar, kemudian dia melaksanakan dan mengamalkan apa yang dia pelajari tersebut. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam apa yang kita jalani berkaitan dengan agama kita. Apa yang di awalnya kita tidak tahu, agama kita memerintahkan kita untuk belajar, untuk mencari tahu. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar. Apa yang tadinya kita tidak bisa, dengan kita belajar, dididik, diarahkan oleh kedua orang tua kita, sedikit demi sedikit kita mulai belajar, huruf demi huruf. Kita mengeja bacaan demi bacaan Al-Quran, dan kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Kata demi kata, kalimat demi kalimat kita rangkai dalam bacaan-bacaan yang kita amalkan di setiap salat kita. Maka inilah proses yang kita lalui di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, antara ilmu dan amal. Pada kesempatan ini kita ingin melihat khususnya terkait dengan apa yang ada di dalam kehidupan beragama kita, yang kita jalani dalam kehidupan beragama kita antara ilmu dan amal ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala,
menyebutkan bahwasanya manusia dalam ilmu dan amal ini ada 3 kelompok yang disebutkan dan diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah. Surat yang selama kita melaksanakan ibadah salat di setiap rakaat selalu kita membacanya. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini dijelaskan Bapak dan Ibu, manusia terkait ilmu dan amal ini ada 3 macam. Macam yang pertama yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah, alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang Allah telah berikan karunia kepada mereka. Yang di awalnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Fatihah yang kita baca, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh, yang dilalui oleh orang-orang yang Engkau telah berikan karunia untuk mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita memohon, meminta kepada Allah. Dengan permintaan di mana kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kita yang mana jalan mereka ini, agar kita bisa mengikuti jalan tersebut. Begitu sering dan nyinyir kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak pernah berhenti kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita mana dia jalannya, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat karunia ini? Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita mana jalan mereka. Maka Bapak dan Ibu, ayat ini ditafsirkan dengan ayat di dalam surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguraikan dan menjelaskan siapa orang-orang yang Allah beri karunia ini. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di dalam surat An-Nisa Allah urai. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang Allah berikan karunia, orang-orang yang Allah beri nikmat yang kita minta agar Allah tunjukkan kepada kita jalan mereka ini, siapa mereka? Minan nabiyyina, yaitu dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, kemudian orang-orang yang syahid, was-salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Ini yang diuraikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ketika Allah menjelaskan siapa orang yang Allah berikan nikmat dan karunia itu. Ternyata yang dimaksudkan di situ Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah ada 4 golongan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin kita kerucutkan terkait dengan umat ini, kalau dikatakan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, maka kalau kita kerucutkan dari semua para nabi, yaitu kita melihat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu was-siddiqin, orang-orang siddiq dari manusia-manusia mulia
di mana mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq. Kalau kita kerucutkan pada umat ini, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sebutan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita kerucutkan pada umat ini, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syuhada, orang yang syahid, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kerucutkan lagi pada umat ini, banyak para syuhada yang gugur di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla, di dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya di situ kita mengetahui banyaknya sahabat Nabi SAW seperti Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, yang Nabi sendiri pernah mengatakan bahwasanya mereka ini akan syahid. Disebutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam satu riwayat, ketika Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar, Umar dan Uthman naik ke Gunung Uhud. Lalu tiba-tiba dikatakan dalam riwayat itu fartajjal Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud goncang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna ma 'alaiki illa an-nabi, fa ma 'alaiki illa an-nabi was-siddiq wasyahidain." Apa kata Rasulullah SAW? Dia muhai Uhud. Ketika Uhud mulai bergoncang, saat Nabi naik ke atas bukit Uhud, lalu Nabi mengatakan, "Uthbut ya Uhud, dia muhai Uhud. Karena yang ada di atasmu adalah seorang Nabi dan seorang yang siddiq wa syahidain, dan dua orang yang bakal syahid," kata Nabi. Ketika itu bersama Nabi Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka syahidnya Umar dan Uthman berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, kalau kita kerucutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di situ ada Nabi, di situ ada Siddiq dan syahid, syuhada, yaitu Umar dan Uthman. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka syahid. Lalu kemudian yang keempat, was-salihin, yaitu orang yang saleh. Siapa mereka? Kalau sudah terdata, sudah disebutkan tadi ada Umar, sebelumnya ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Uthman, dan tinggal satu khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa baqiyatus sahabah, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka inilah orang-orang yang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan sebagai orang yang Allah telah berikan anugerah kepada mereka. Apa yang ada pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat? Orang-orang yang dijelaskan oleh Allah sebagai orang yang alladzina an'amta alaihim. Apa yang ada pada mereka? Apakah Allah berikan kepada mereka limpahan harta? Ada juga di antara kehidupan para sahabat yang serba kekurangan. Apakah Allah telah memberikan kepada mereka fisik yang sempurna? Kita mengenal di kalangan orang-orang saleh di zaman Nabi ada Ibnu Ummi Maktum, seorang yang punya kekurangan cacat fisiknya. Ada Bilal ibnu Rabah, seorang yang secara fisiknya berkulit hitam, dari kalangan budak. Dan banyak lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari kalangan sahabat-sahabat tersebut yang secara zahir mungkin kita melihat itu sebuah kekurangan. Tapi apa? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ini adalah orang yang Allah telah limpahkan kepada mereka karunia? Karunia apa yang ada pada mereka? Inilah jawabannya ikhwatal iman yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan begitu juga para ulama ahli tafsir yang lainnya. Kenapa Allah mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan anugerah karunia? Karunia apa? Li'annahum jama'u bainal ilmi wal amali. Kemuliaan apa yang ada pada Rasulullah, pada para sahabat? Karena mereka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah menggabungkan antara ilmu dan amal. Itu yang ada pada mereka. Dan ini yang membuat mereka menjadi orang yang mulia. Orang yang kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita mana jalan mereka agar kita bisa mengikutinya.
Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa yang dikatakan oleh Allah dalam lanjutan ayatnya. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan karunia kepada mereka, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penafsiran yang tadi kita uraikan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Kita tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang Allah murkai. Al-maghdubi alaihim. Silahkan Bapak dan Ibu lihat tafsir dari ayat yang mulia ini. Seperti diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai ini? Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, humul yahud. Yang dimaksudkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, al-maghdubi alaihim, adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum lam ya'malu ma'alimu. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Jadi berbicara antara ilmu, amal, para sahabat menggabungkan ini. Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka mereka menjadi orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, kita juga tidak mau jalan orang yang sesat. Siapa orang ad-dhalin ini? Silahkan lihat kembali tafsir ayat ini, terutama tafsir Imam Ibnu Katsir. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, humun nasara. Yang dimaksudkan dengan orang yang sesat itu adalah an-nasara. Kenapa dinamakan mereka sesat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Li'annahum amilu ma lam ya'lamu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi berilmu tidak beramal. Nasara beramal tapi tidak berilmu. Nah, kaum muslimin, para sahabat menggabungkan ini antara ilmu dan amal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, raihlah untuk melalui jalan orang-orang yang Allah berikan anugerah tersebut, yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal. Lalu sadari Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah hanya memberikan kepada kita kesempatan yang sangat terbatas. Yang sekonyong-konyong bisa jadi kesempatan itu Allah cabut. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya, ajalnya, maka itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan sedikit. Dan ini harus selalu kita ingat. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang juga harus kita ingat, kondisi kita manusia, iman kita yazidu wa yanqus. Iman kita ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Makanya sekali-kali kita begitu semangat di dalam belajar, hadir di pengajian, kemudian semangat di dalam beribadah, melaksanakan sholat. Jangankan untuk mengabaikan yang wajib, jangankan untuk meninggalkan, mengabaikan pun tidak mau. Yang sunat pun kita kejar, begitu semangatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada kalanya juga kita menyadari, bahkan kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sangat malas sekali kita. Malas untuk belajar, panas duduk di majelis ilmu, malas untuk melakukan salat dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah kondisi yang tidak bisa kita ingkari, bahwasanya iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita sadari sebagai manusia, sehingga kita bisa menemukan jawaban bagaimana kita ini harus selalu semangat, baik dalam ilmu dan dalam amal. Karena kondisinya kaum muslimin, waktu kita terbatas. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka.
dari saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah tiada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Masyarakat di sini mengetahui bagaimana perkembangan masjid jami' kita ini. Leluhur-leluhur kita dahulu yang meletakkan pondasi masjid ini, yang dahulu mungkin yakin kita dimanapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan perkembangan masjid itu jelas. Leluhur-leluhur kita di daerah ini dulu yang meletakkan pondasi ini dahulu, yang sekarang telah tiada, yang selalu kita sertakan di dalam munajat dan doa kita. Kaum muslimin, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, orang-orang yang telah wafat, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu selalu memohon, meminta kepada Allah, Rabbirji'un. Mereka minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ya Allah. Jadi orang-orang dahulu yang sudah meninggal, orang-orang tua kita, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pandang sajalah leluhur kita yang telah meletakkan batu pondasi masjid yang sekarang megah seperti ini. Asal kita tahu bapak dan ibu, hari ini mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan. Kenapa mereka minta kembalikan ibu? Apa mereka ingin melihat olah rancak masaji kini? Apakah mereka ingin kembali bertemu melihat kampungnya ibu? Apakah mereka ingin kembali bersama keluarganya, mana anak, mana cucu, mana minantu? Allah Subhanahu wa taala menceritakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang berbahagia, bahwasanya orang yang meninggal meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Menangis hari ini mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, bukan untuk menikmati makanan yang enak, bukan untuk bertemu dengan karib kerabat, bukan untuk melihat rumah yang indah, bukan untuk melihat sawah yang luas. Tapi mereka ingin diminta oleh Allah, meminta kepada Allah untuk dikembalikan agar mereka bisa sujud bersama kita bapak dan ibu, bersolat, beribadah. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk berilmu dan beramal kita abaikan, kita sia-siakan. Satu hari bapak dan ibu, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sebagian sahabatnya. Lalu Nabi melewati dua kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Famakatha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa jalasa indah. Begitu berjalan Nabi melihat dua kuburan, dan kuburan ini baru saja. Artinya baru saja orang menguburkan jenazah. Ketika Nabi berlalu, Nabi berdiri dekat kuburan itu, lalu Nabi duduk. Fajalasna haulahu. Lalu kami duduk di dekat Nabi, di sekeliling Nabi. Ada dua kuburan, Nabi duduk, lalu para sahabat yang bersama Nabi duduk mengitari kuburan. Lalu Nabi diam menunduk bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa saat, tidak seorang pun yang mau berbicara menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diam, 1000 bahasa, menunduk di dekat kuburan itu. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan kepalanya. Nabi mengangkat kepalanya, dan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa wallahi la rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan,
Maksudnya salat sunat 2 rakaat yang ringan, yang sering kita abaikan, yang sering kalian tinggalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kesempatan untuk bisa melakukan salat sunat yang ringan, salat sunat 2 rakaat, ini sangat mereka rindukan hari ini. Ketika Nabi dekat kuburan, Nabi katakan orang yang ada di kubur ini saat ini mereka sangat merindukan dan mereka meminta kalau ditawarkan kepada mereka kembali ke dunia, diberi dunia dan segala isinya, atau kamu mau diberikan waktu kesempatan untuk bisa sholat sunat 2 rakaat. Berapa lama Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah sholat sunat kayak seperti tadi, sholat sunat fajar yang kita lakukan, berapa menit? Kalau diberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa melaksanakan salat sunat 2 rakaat yang ringan, di mana kita sering mengabaikannya, lebih mau kita untuk tidak melakukannya, padahal tidak akan menyita waktu dan tidak berat, hanya sesaat. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, 2 rakaat salat sunat itu lebih dia rindukan daripada dunia dan segala isinya. Sementara ketika Allah masih memberikan kesempatan, itu yang kita sia-siakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ingatlah, ini sebuah kewajiban kita. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Allah akan tanyakan kepada kita tentang kehidupan ini. Semua kita akan ditanya oleh Allah dan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Kemudian kondisi kita iman ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Dan ingat, kesempatan dan waktu kita terbatas. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi selangkah ke depan. Masih bisakah kita berkumpul kembali, bersua kembali di majlis ini untuk menguraikan ayat-ayat Allah, untuk membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih adakah waktu bagi kita nanti untuk berbaris bersama di dalam saf, mengikuti imam di dalam salat kita? Wallahu ta'ala alam. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalulah gunakan kesempatan dan waktu selama Allah masih berikan itu untuk kita. Selalulah kita selalu bersemangat untuk terus menuntut ilmu, menambah ilmu, dan terus beramal, meningkatkan amal kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukti bahwasanya kesempatan ini jangan sia-siakan. Terus semangat. Diceritakan dalam sebuah hadis di mana seorang sahabat dia mengatakan bahwasanya dia pernah bermimpi dan dia mengenal rajulan aslama ma'an. Dia mengenal ada 2 orang laki-laki sama-sama masuk Islam. Bapak dan Ibu, dia sama-sama masuk Islam. Aslama sawiyan, di waktu yang bersamaan. Lalu kemudian yang satu pergi berjihad. Kita tahu bagaimana keutamaan, keunggulan daripada jihad. Wa qutila syahidan, dan dia ini dalam jihadnya itu syahid, gugur dalam jihad. Sedangkan yang kedua tidak ikut berjihad bersama temannya ini, dan dia kemudian setelah 1 tahun saudaranya ini syahid, dia meninggal, dan dia meninggal di rumahnya, bukan di dalam peperangan. Jadi Bapak dan Ibu, gambarannya 2 orang ini startnya sama, sama-sama masuk Islam, sama-sama berjalan, menjalankan Islam, berilmu dan beramal.
Lalu ini syahid. Yang pertama syahid. Ini syahid, ini masih terus berjalan. Hanya rentang waktu 1 tahun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pun kemudian meninggal. Tapi meninggal di rumah, tidak syahid. Habis perjalanan hidup kedua ini. Seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, satu hari aku bermimpi dan aku bertemu dengan 2 orang ini. Ketika kami bertiga berjalan, kata sahabat ini, hatta wasalna ila babin, sampailah kami di depan sebuah pintu yang indah, dan kami mengira itu adalah pintu surga. Ini dia menceritakan mimpinya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian wa futihatil bab, lalu kemudian pintu terbuka. Fa idza birajulin, tiba-tiba keluarlah seorang laki-laki yang gagah. Lalu kemudian lelaki itu memanggil Fulan bin Fulan. Ini 2 orang tadi Bapak dan Ibu, yang ini syahid, anggap namanya si A. Kemudian ini yang meninggal 1 tahun setelahnya di rumah, anggap namanya si B. Ketika pintu terbuka, keluar seseorang, lalu dipanggil B, Fulan bin Fulan. Faqama wa dakhala ma'ahu, maka tegaklah si B ini Bapak dan Ibu, lalu masuk ke pintu tersebut bersama orang yang memanggil tadi, dan pintu tertutup. Setelah itu dia katakan kembali pintu terbuka. Maka orang yang tadi memanggil keluar lagi, lalu kemudian dia memanggil si A, Fulan bin Fulan. Faqama wa dakhala ma'ahul bab. Lalu si A ini pun tegak dan masuk ke pintu tadi bersama orang yang memanggil ini. Kembali pintu tertutup. Menunggulah kawan ini di depan pintu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya keluar lagi, pintu terbuka, keluar lagi orang ini. Lalu dia panggil, dia pun memanggil namaku, kata sahabat yang bermimpi ini. Wa qala ma laka sya'nun. Lalu orang itu mengatakan, ini belum waktumu, pulang. Dikatakan oleh orang yang memanggil itu, Bapak dan Ibu, ini belum waktumu, pulang. Terbangunlah dia dari mimpinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mengambil ilmu berdasarkan mimpi. Bukan sumber ilmu kita mimpi, tidak. Tapi ini diceritakan, mimpi ini diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Karena begitu sahabat ini terbangun, dia bergegas mencari Nabi SAW. Lalu dia menceritakan kepada Nabi perihal mimpinya. Ditanya oleh Nabi SAW, lalu kenapa? Apa yang mengganjalmu ketika engkau bermimpi ini? Kalaupun yang engkau lihat di dalam mimpi itu adalah pintu surga, lalu mereka berdua sudah dipanggil masuk ke dalam surga, ya sudah. Kalaupun itu makna dari mimpi, lalu apa yang masih mengganjal di dirimu? Kata Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, kalau kita melihat antara 2 orang ini startnya sama, mulainya sama, mereka sama-sama masuk Islam, lalu meninggal si A dan dia syahid. Kita semua tahu bagaimana keutamaan, keunggulan syahid, kemuliaan daripada syahid yang tidak ada balasan kecuali surga. Lalu kemudian 1 tahun setelah itu meninggal si B, dan dia meninggalnya di rumahnya, tidak syahid. Terus kenapa? Kata Nabi. Permasalahannya adalah, kenapa ketika pintu surga dibuka, kenapa yang dahulu dipanggil adalah si B? Bukankah si A syahid? Kenapa bukan dia yang dahulu dipanggil? Kenapa si B yang dipanggil dahulu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tersenyumlah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, awalaysa wa tuwfiya ba'da akhihi bisana? Bukankah si B ini dia meninggal dunia 1 tahun setelah syahidnya si A? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah.
Apa kata Nabi SAW? Awalaisa fis sanati laqiya Ramadan, kata Nabi. Bukankah rentang waktu 1 tahun dari meninggalnya si A ke meninggalnya si B, bukankah rentang waktu 1 tahun itu dia bertemu dengan 1 kali Ramadan? Lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. 1 kali kita bertemu dengan Ramadan seperti yang terjadi ini, dan dia memaksimalkan ibadahnya, ilmu dan amalnya di dalam bulan Ramadan itu, lihat bagaimana dia bisa mengungguli. Kalau kita berbicara fastabiqul khairat, karena dalam hidup ini kita disuruh untuk berlomba-lomba. Makanya kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ketika Ramadan berlalu sia-sia, apa kata Nabi SAW? Sungguh celaka seorang mukmin, raghiba an fumri'in, sungguh celaka seseorang. Siapa orang yang celaka? Kata Nabi SAW, man laqiya Ramadan falam yughfar lahu, orang yang bersua dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, sia-sia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, intinya adalah terus semangat untuk ilmu dan amal. Gunakan setiap kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu dan kesempatan itu Allah berikan. Jangan sampai penyesalan, jangan sampai kita merintih menangis kepada Allah, Rabbirji'un, dan itu tidak akan mungkin dikembalikan oleh Allah. Tapi itulah impian, itulah harapan, itulah keinginan yang hanya menjadi sebuah penyesalan. Terutama Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan ke depan akan terbuka lebar bagi kita kembali kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan amal kita di bulan suci Ramadan. Maka ungguli, kejar kesempatan ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ya yang ke depan, yang jika Allah berikan kesempatan kepada kita, ini akan bisa menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah sebagai penyemangat bagi kita untuk terus berilmu dan beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima setiap amal saleh dan kebajikan kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.